Perkenalkan, nama saya Rahman Budi Jatmiko dengan NIM V2324016. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu malware. Apa sih itu malware? Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Ini merujuk pada segala jenis perangkat lunak atau kode yang dirancang untuk merusak, mengakses, atau mengambil alih perangkat atau jaringan tanpa izin pemiliknya. Tujuan utama malware biasanya adalah untuk mencuri informasi pribadi, mengakses data pribadi, terus merusak sistem atau menyebar lebih lanjut ke perangkat lain. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang malware. Contoh malware yang pertama yaitu virus. Virus adalah jenis malware yang dapat menyebar dengan cara menempelkan salinan dirinya ke dalam program atau file lain. Yang kedua yaitu worm. Worm adalah malware yang menyebar secara mandiri melalui jaringan atau perangkat tanpa memerlukan program host atau interaksi dengan pengguna. Yang ketiga yaitu Trojan. Trojan adalah malware yang menyamar sebagai program atau file yang sah, namun setelah dijalankan ia memberi akses kepada penyerang untuk mengambil alih perangkat atau mencuri data pribadi dari korban. Yang keempat yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang menginskripsikan data di perangkat korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsikan data tersebut. Yang kelima yaitu spyware. Spyware adalah malware yang dirancang untuk mengawasi aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Seringkali spyware ini digunakan untuk mencuri data pribadi dan informasi sensitif dari korban. Yang keenam yaitu ada adware. Adware adalah malware yang menampilkan iklan secara berlebihan atau mengubah pengaturan browser tanpa seizin penggunanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu cara penyebaran malware. Malware dapat disebarkan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu lampiran email phishing. Lampiran email phishing yaitu penyebarannya melalui mengirim email palsu yang tampak sah, namun itu adalah email yang tidak sah. Seringkali berisi lampiran atau tautan yang ketika diklik akan mengunduh malware ke perangkat pengguna. Lalu lampiran bisa berupa file yang tampak tidak berbahaya seperti dokumen Word atau PDF, namun sebenarnya mengandung skrip atau program berbahaya. Yang kedua yaitu website berbahaya. Website berbahaya ini kita ketika pengguna mengunjungi situs web berbahaya yang telah terinfeksi atau dikelola oleh penyerang. Beberapa situs ini mungkin mencoba mengeksploitasi kerentanan di browser atau blogging untuk menginstal malware. Yang ketiga yaitu unduhan palsu. Penyerangan dapat menyebarkan malware dengan menawarkan unduhan perangkat lunak gratis atau pembaruan palsu. Misalnya malware dapat dikemas dalam pembaruan software palsu atau dalam aplikasi yang seolah-olah sah. Yang keempat yaitu media penyimpanan eksternal, dan yang terakhir yaitu aplikasi ponsel palsu. Berikut ada beberapa dampak dari malware pada perangkat data dan privasi. Yang pertama yaitu dampaknya untuk pencurian data pribadi. Yang kedua, kerusakan atau kehilangan data. Yang ketiga, pengambilan kendali perangkat. Dan yang keempat, pelacakan aktivitas. Serta yang kelima yaitu pelanggaran privasi. Saya memiliki sebuah pengalaman tentang malware, yaitu ketika saya membuka browser lalu ada muncul iklan, lalu seketika di perangkat saya terunduh aplikasi yang tanpa persetujuan saya.
Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips cara mencegah dan mengatasi malware. Yang pertama yaitu melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengurangi kerentanannya. Yang kedua yaitu gunakan antivirus atau perangkat keamanan yang dapat mendeteksi dan menghapus malware. Yang ketiga yaitu berhati-hati dengan email atau tautan yang mencurigakan, terutama jika tidak dikenal. Yang keempat yaitu gunakan cadangan data untuk memastikan data penting dapat dipulihkan jika terjadi infeksi. Dan yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor untuk melindungi akun online. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.